Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar pemirsa Silampari TV. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Atira Nisrina dapat hadir dan menjumpai Anda semua di dalam program Up to Date Berikan Info Terkini. Seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan membincangkan salah satu topik hangat yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Baiklah pemirsa Silampari TV, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Yang berarti tak lama lagi kita akan menyambut salah satu hari besar umat Islam, yakni Idul Fitri. Namun tentu saja Idul Fitri tahun ini memiliki banyak perbedaan dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, mengingat saat ini kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Up to Date kali ini mengangkat tema persiapan sholat Id di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Tarmizi Taufik MSI, yang mana beliau ini merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, kita kali ini akan membahas tentang perayaan ataupun tentang persiapan sholat Id di Hari Raya Idul Fitri, karena mengingatkan saat ini kita masih pandemi COVID-19. Baiklah Bapak, saya ingin bertanya. Yang pertama itu sebenarnya apa makna Idul Fitri ini bagi umat Islam? Mengingat bahwasanya ini merupakan salah satu hari besar ya bagi umat Islam, tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Terima kasih. Makna Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri ini saya akan membacakan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi. Yang pertama, an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'du yaumal fitri hatta ya'kulu samarot. Artinya dari Anas, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi sembahyang di hari raya berbuka, lebih dahulu beliau memakan buah korma beberapa butir. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah SAW kana yusolli fil adha wal fitri summa yahtubu ba'da sholati. Artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang di hari raya kurban dan hari raya berbuka, beliau berkhutbah sesudah sembahyang. Hadis riwayat Bukhari. Dari kedua hadis ini dapat kita maknai bahwa Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka. Jadi umat Islam pada hari raya Idul Fitri ini dilarang untuk melakukan puasa, karena hadisnya mengatakan bahwa hari raya Idul Fitri itu bermakna hari raya berbuka. Jadi silakan kita makan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Betul. Baiklah Bapak, ini berarti bahwasanya hari raya Idul Fitri ini merupakan bentuk kesukacitaan umat Islam setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Baiklah Bapak, selanjutnya bagaimana persiapan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah terutama dari pemerintah Kota Lubuk Linggau? Dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, kita sudah 3 kali melakukan rapat untuk mempersiapkan sholat Idul Fitri ini. Yang pertama dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau di kantor Wali Kota. Yang kedua kita rapatnya di Masjid Agung Assalam. Yang ketiga terakhir kemarin tanggal 10 Mei tepatnya di Balai Kota Lubuk Linggau dipimpin oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau Bapak Haji SN Pranaputra Sohe, Forkopimda, tokoh agama dan organisasi keagamaan serta camat dan lurah untuk menetapkan apakah kita
melaksanakan sholat id atau tidak secara pemerintah maksudnya. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut kemarin tanggal 10 Mei 2021, maka semua ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang diwakili MUI ya, ketua MUI, ketua Muhammadiyah, ketua NU, ketua LDII, ketua Porpes, ketua FKUB, ketua F3 Umaro ya. Mereka semua mengusulkan kepada Bapak Wali Kota untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berarti insya Allah tahun ini terutama di Masjid Agung Kota Lubuk Linggau itu akan diadakan sholat id berjamaah ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Baiklah Bapak, untuk peraturan sendiri kan tidak hanya di Masjid Agung saja yang akan mengadakan sholat Idul Fitri, namun juga di masjid-masjid lainnya yang ada di Kota Lubuk Linggau. Apakah ada peraturan tertentu dalam melaksanakan sholat id di masa pandemi seperti ini? Patokan kita dari surat edaran Menteri Agama. Pertama, surat edaran Menteri Agama ini nomor 3 tahun 2021. Terbit lagi surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2021. Terakhir terbit lagi surat edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 tentang panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang mana dalam panduan-panduan itu menyatakan bahwa 50% dari kapasitas masjid itu digunakan untuk jamaah melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi artinya hanya setengah dari kapasitas agar masyarakat tidak berkerumun. Berarti kita masih harus menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya di masjid. Karena pada prinsipnya pemerintah ini kan mengatur, membimbing, mengomandoi, mengarahkan masyarakat ini agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Karena penyakit COVID-19 ini berbahaya bagi masyarakat, baik yang karena terkena dampak, yang terkena sakit itu maupun keluarganya akan menderita. Karena apabila isolasi selama 20 hari, misalnya 28 hari itu mengalami stres yang tinggi gitu. Nah itu makanya pemerintah menganjurkan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan ini. Baiklah. Baik Bapak dan juga pemirsa Silambari TV, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali, tetap di up to date, berikan info terkini. Baiklah pemirsa Silambari TV, terima kasih masih bersama kami, masih dengan membahas persiapan sholat id di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Baiklah Bapak, kita tadi sudah membahas tentang tata cara sholat yang benar dan juga harus menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada sunnah-sunnah yang bisa dilakukan sebagai umat Islam sebelum sholat Idul Fitri, Bapak? Ada. Memang kalau kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu berdasarkan ilmu-ilmu yang kita baca di kitab-kitab hadis, kita dianjurkan untuk pertama mandi agar badan kita bersih, segar. Kemudian
kita berpakaian yang terbaik. Yang terbaik itu di situ tidak harus yang baru, artinya bersih, kemudian rapi, tidak ya artinya sudah digosok kalau misalnya itu kan harus. Yang ketiga kita memakai wangi-wangian ya parfum yang itulah yang tidak mengandung alkohol. Itu yang dianjurkan sebelum atau sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan Idul Fitri. Nah terakhir kita disunahkan juga atau bahkan ini seluruh hadis Rasulullah itu kita harus makan dulu sebelum berangkat ya salat Idul Fitri. Baiklah Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya hukum sholat berjamaah dengan merenggangkan jarak seperti sekarang ini Pak? Sebenarnya karena ini kasusnya darurat, darurat dan baru ditemukan penyakit corona ini seperti ini. Memang saya juga belum bisa menjawab mendetil karena ini memang haknya Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Kota Lubuk Linggau untuk memberikan fatwa. Karena hal ini baru, tapi karena ini dalam kondisi darurat, kan kalau kita waktu sekolah dulu kan ada pelajaran misalnya bagaimana tata cara sholat, tata cara perang ya. Kalau kita ambilkan dari sana misalnya, sholatnya saja bergantian, misalnya yang sini sudah barisan yang ini sudah mengerjakan sholat, yang lain menjaga pakai senjata. Jadi artinya di situ kita memang lebih baik untuk menjaga jarak, karena virus corona ini tidak nampak secara kasat mata. Jadi lebih baik kita menghindar daripada kita terkena nantinya. Iya, terkena nantinya. Tapi untuk hukum yang pastinya silakan Adinda tanya dengan Majelis Ulama Kota Lubuk Linggau yang lebih berkompetensi untuk menjawab hal tersebut. Baiklah Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya, sebenarnya apa hikmah dari diadakannya Idul Fitri, begitu juga dengan sholat Idul Fitri bagi umat Islam? Hikmahnya sangat besar sekali karena terus terang saja Idul Fitri ini kan menunjukkan bahwa umat Islam itu bersatu, kuat dan kokoh. Karena dengan merasa yang selama ini kita beraktivitas sehari-hari mencari rezeki, yang di sawah, yang di petani, yang di kebun, yang ASN misalnya, yang media seperti Adinda, kita bersatu padu pada tempat yang sama, yaitu masjid atau lapangan, yang tidak ada sekat-sekat lagi dalam kehidupan ini. Jadi artinya begitu kita sholat Idul Fitri, kita menghadap kiblat dikomandai oleh imam masing-masing, kita sudah tidak ada sekat-sekat kehidupan itu. Yang ada kita hanya hamba manusia kepada Tuhannya. Artinya kedudukan kita sama. Ya, hanya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi di situ menunjukkan bahwa kita keragaman dari sekian banyak keragaman itu kita hanya satu, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Baiklah Bapak. Selanjutnya saya ingin bertanya Bapak, mengingat saat ini kan biasanya setelah sholat Idul Fitri itu akan diadakan halal bihalal atau salam-salaman antar umat Islam satu sama lain. Nah, apakah itu diperbolehkan Bapak? Nah, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2021 ini bahwa halal bihalal dan open house istilahnya itu belum diperkenankan. Artinya halal bihalal boleh tapi keluarga terbatas kira-kira kan. Jadi keluarga terbatas agar sebenarnya yang menjadi titik persoalan ini ditambah satu tambah surat edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 tadi, bahwa kita dilarang untuk melakukan halal bihalal atau open house. Sebenarnya
Kalau kita beranalisa dari titik tolak pemerintah melarang ini, yang sebenarnya ini halal bihalal inilah yang membuat virus corona itu bisa menyebar. Karena kita kebiasaan kita selama ini kan, begitu kita selesai sholat kita kan salam-salaman. Kalau ada cipika-cipiki, ya dah, karena saking akrabnya kita. Nah inilah kita menganjurkan kepada masyarakat supaya setelah sholat Idul Fitri kita tidak usah salam-salaman, tidak usah apa tuh istilahnya, cipika-cipiki, ya. Kita hanya kalau bisa salamannya dari jarak jauh atau mengerdipkan mata saja, tanda bahwa kita sudah bermaaf-maaf, agar penularan COVID-19 ini tidak bertambah. Nah inilah tugas media, tugas ustadz, tugas kiai, tugas pemerintah, tugas Pak RT, Pak Lurah untuk menghimbau masyarakat kita untuk melaksanakan ini. Demikian. Baiklah Bapak, berarti saat ini para masyarakat itu tidak dianjurkan ya Bapak untuk melakukan halal bihalal ataupun salam-salaman dan juga open house Bapak. Dan selanjutnya itu saya ingin bertanya, apakah boleh misalnya dilakukan open house tapi tetap menjaga protokol kesehatan, atau memang tidak boleh sama sekali? Kalau bisa hindari, tapi kalau misalnya pada keluarga terbatas kurasa bisa lah ya, karena sudah satu sudah satu namanya. Kalau keluarga kan kita sudah tahu yang mana yang sakit, yang mana yang tidak. Artinya sudah betul-betul kita memahami, jika di antara keluarga kita itu sudah betul-betul tidak tahu terkena COVID, ya tidak ada halangannya untuk melaksanakan halal bihalal. Tapi kalau dengan teman, dengan sanak famili yang jauh, misalnya kalau dengan handai tolan, rekan sekantor, hindari dulu lah untuk sementara ini, agar ya kita ini sama-sama menjaga. Lebih baik mencegah daripada kita mengobati pada prinsipnya. Baiklah Bapak. Baiklah Bapak Tarmizi dan juga seluruh pemirsa Silambari TV, kita akan kembali dengan membahas penentuan 1 Syawal di Kota Lubuk Linggau. Jangan kemana-mana, tetap di Up to Date. Baiklah pemirsa Silambari TV, terima kasih masih bersama kami, masih di Up to Date bersama Bapak Tarmizi Taufik MSI. Baiklah Bapak, kita tadi sudah membahas tentang halal bihalal, tentang open house yang tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh masyarakat. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, untuk penentuan 1 Syawal di Kota Lubuk Linggau ini Bapak, apakah kita mengikuti pemerintah pusat atau kita punya alat untuk membuktikannya sendiri? Saya kira kita harus semua maklum bahwa kita mengikuti pemerintah pusat atau pengumuman Menteri Agama, karena ya, fasilitas, kecanggihan, dana mereka sudah siapkan semua. Para pakarnya, ya, memang kita nih kita melihat bahwa ada BMR apa itu ya? Meteorologi. Hisab lingkungan kita saja. Jadi pada prinsipnya kita menunggu pemerintah pusat, dalam ini Menteri Agama Republik Indonesia. Baiklah Bapak, selanjutnya untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ini Bapak, tadi sudah dikatakan bahwasanya itu diperbolehkan bagi masyarakat untuk sholat di masjid, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi apabila masyarakat lebih memilih untuk sholat di rumah, apakah itu diperbolehkan Bapak? Diperbolehkan, karena kalau masyarakat misalnya ragu, dia misalnya untuk menghindar penyakit COVID ini, ragu untuk ke masjid atau ragu untuk ke lapangan, silakan saja sholat di rumah masing-masing. Kan yang penting kan syaratnya ada imamnya, ada khotibnya. Misalnya imamnya ayahnya ada, khotibnya ayahnya juga bisa.
dan diperbolehkan untuk sholat di rumah masing-masing untuk menjaga lebih aman, Ya, misalnya. lebih aman Lebih aman daripada sholat di masjid. iya sholat di masjid misalnya kan, tidak apa-apa, bagus itu ya. Baiklah Bapak, selanjutnya boleh disampaikan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau beberapa pesan tentunya dalam menghadapi atau menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Pesan pemerintah ya, kami berulang-ulang atas perintah Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, dan Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ya, Ketua DPR, Dandim, Kapolres, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, menghimbau, ya, kami semua menghimbau agar masyarakat ini mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Ya. Nah, supaya masyarakat kita ini terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kalau kita sudah terhindar semua, kita sudah kembali kepada normal, ya sudah oke. Artinya kita sudah sama-sama. Itu yang pertama, kita menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, marilah dalam suasana Idul Fitri ini kita menjaga kekompakan, persatuan, kesatuan. Karena kondisi bangsa kita saat ini terus terang saja sudah sangat kerepotan dengan pandemi ini. Jadi kita harus bersatu padu dari media, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, ustadz, kiai, pemerintah. Bersatu padu kita mendukung program pemerintah ini agar tugas yang berat ini atau musibah yang berat ini, karena musibahnya bertahun-tahun ini, dari Maret 2020 sampai sekarang juga masih terjadi. Marilah kita bersatu menghadapi ini. Masyarakat mematuhi protokol kesehatan, pemerintah sesuai dengan tugasnya menjaga masyarakat agar tetap sehat. Nah, itu saja himbauan-himbauan dari pemerintah untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dan boleh berikan kesimpulan Bapak dari apa yang telah kita bahas tadi, boleh disimpulkan sebagai penutup dan juga ini kita sudah berada di penghujung acara. Kesimpulannya bahwa sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di masjid, di rumah, di lapangan, ya, tapi tetap 50% dari kapasitas. Misalnya masjid itu yang selama ini kapasitasnya 100 orang, ya kalau bisa 50 orang saja. Yang selebihnya mungkin sholat di lapangan, atau kan biasanya masjid kan ada lapangannya. Ada lapangannya misalnya kan. Kemudian bisa saja sholat di rumah. Bagi pemerintah ini, kalau masyarakat bergembira, senang menyambut Idul Fitri ini, ya itulah tugas pemerintah daerah untuk selalu memfasilitasi, mengayomi, ya, daripada kehidupan keagamaan yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Ya mari bersama-sama kita dukung. Kita harus, baiklah, berarti kita harus sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga nanti insya Allah pandemi ini bisa hilang, berakhir, bisa menghilang dari bumi Indonesia ini, juga di dunia ini. Baiklah pemirsa Silambari TV, demikianlah tadi perbincangan singkat kita bersama Bapak Tarmizi Taufik MSI yang membahas tentang persiapan sholat Id di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Baiklah, saya Tira Nisrina beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.